Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam tuntunan sepekan. Hari ini kita memulai hari dengan hadirat Tuhan, dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita mau masuk hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hidup kita seutuhnya untuk Tuhan pagi hari. Kami mau Tuhan, hadirat Tuhan tercurah pagi hari. Kami mau hadirat Tuhan memenuhi kami. Sebelum kami memulai hari Tuhan, biarlah kekuatan yang baru itu memenuhi kami. Oh, terima kasih Yesus. Allah kami yang hidup penuhi Yesus. Oh, bersama kasih. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup berikanku kekuatan. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup berikanku kekuatan yang baru. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup berikanku kekuatan. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup berikanku kelegaan yang baru. Makasih Tuhan, Kau sumber kekuatan kami. Kau beri kelegaan, Kau beri kekuatan di hidup kau. Makasih Bapa untuk pagi yang baru, untuk anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih Tuhan untuk tiang awan, tiang api Tuhan yang selalu menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang memberikan kami arah, memberikan kami cahaya, memberikan kami keteduhan. Terima kasih Yesus. Dan kami percaya Tuhan, hari ini pun Tuhan, mana dari surga akan selalu cukup bagi kami. Terima kasih Bapa, kami memulai hari ini dengan penuh rasa syukur, penuh dengan rasa berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, kami siap Tuhan untuk berbagi tentang firman-Mu. Kami siap untuk berbagi, untuk saling menguatkan dan saling memberkati. Dalam nama Yesus, terima kasih kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Saya hari ini Samuel mau berbagi sharing tentang ayat emas yang saya dapatkan di tahun ini. Ayat emas yang saya dapat itu di Wahyu 2 ayat 10. Saya akan bacakan Wahyu 2 ayat 10, berbunyi sedemikian. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita.
Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, teman-teman semua, saya waktu mendapatkan ayat emas di tahun ini di Wahyu 2 ayat 10 sempat agak sedikit terkejut dengan isi ayatnya, karena terlalu keras dan terlalu mungkin belak-belakan. Tapi di sini setelah saya pelajari dari perikop tentang surat kepada jemaat di Smyrna, dan saya pelajari lagi lebih lanjut tentang Wahyu 2 ini, saya menangkap pesan Tuhan yang sangat kuat. Poin pertama dalam menjalankan hidup ini di 2026, Tuhan berpesan kepada kita, kepada saya, dan kepada kita semua. Poin pertama, jangan takut terhadap apapun yang harus engkau derita. Tuhan bilang jangan takut terhadap apapun yang harus engkau derita. Karena Bapak Ibu kita tahu, teman-teman semua kita tahu, 2026 banyak yang bilang tidak baik-baik saja. Ketidakpastian semakin meluas. Tapi yang kita perlu pegang, kita tidak perlu takut. Karena apa? Tuhan yang bilang jangan takut. Kalau Tuhan yang bilang jangan takut, tidak ada tempat lagi untuk kekhawatiran kita. Walaupun kita tahu berat beban kita nggak tahu harus melangkah seperti apa, kita nggak tahu seperti apa yang harus kita hadapi ke depan, tapi Tuhan bilang jangan takut. Artinya ada janji Tuhan, ada jaminan dari Tuhan, apapun yang kita derita, Tuhan akan menyertai kita. Tiang awan, tiang api Tuhan tidak akan meninggalkan kita, dan mana dari sorga tidak akan berkekurangan bagi kita. Amin. Yang kedua yang saya tangkap dari firman ini, di Wahyu 2 ayat 10, di situ dibilang selanjutnya, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Artinya apa Bapak Ibu? Mungkin ini suatu seperti hal yang menakutkan, suatu hal yang sangat mengerikan buat kita dengar kalau kita akan dicobai iblis, kita akan dimasukkan dalam kesengsaraan atau kesusahan. Tapi di sini saya mengerti dan memaknai satu hal, penderitaan karena kebenaran. Kalau kita tahu di ayat ke-9 di situ dibilang di Wahyu 2 ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Mungkin selama ini kita merasa, Tuhan kok hidup kita susah, hidup saya kok sulit, hidup saya kok begini-gini aja, berputar dalam siklus yang sama. Tuhan tahu apa yang kita alami Bapak Ibu, Tuhan mengerti. Dan mungkin kesusahan dan kemiskinan yang kita alami itu bukan karena kesalahan kita, mungkin karena kita di dalam jalan kebenaran itu, kita memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, kita mengalami kesengsaraan. Contohnya mungkin kita hidup di dalam perusahaan atau dalam lembaga-lembaga organisasi, kita bekerja di mana mungkin kita dikumpulkan atau kita ada dalam lingkup orang-orang yang tidak jujur. Saat kita berpegang teguh untuk menjadi jujur, itu akan sangat sulit. Kita hidup sendiri sebagai orang yang berintegritas, tapi sekeliling kita, pimpinan kita, rekan-rekan sekerja kita, itu orang yang serong kanan kiri. Itu akan membuat kita sulit mendapatkan tempat, sulit untuk mendapatkan promosi jabatan atau segala macam. Jadi mungkin ada beberapa hal kesusahan dan kesulitan yang kita alami itu bukan karena kesalahan kita, tapi karena kita memperjuangkan iman kita. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebenaran yang kita yakini yang dalam Tuhan. Dan kita benar-benar seperti diasingkan karena kita tidak toleran terhadap hal-hal yang tidak benar. Kita mau menjaga diri kita dengan nilai-nilai benar. Tuhan tahu itu Bapak. Makanya di sini dibilang, di ayat ke-10 dibilang, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Nah, di sini Tuhan mungkin mengingatkan kita, mungkin karena kesetiaan kita, mungkin karena nilai-nilai kita, integritas yang kita pertahankan, kita harus mengalami beberapa kesulitan karena kita tidak mau mengikuti cara dunia, tidak mau mengikuti orang-orang di sekeliling kita. Kita akan mengalami kesulitan, tapi janji Tuhan di situ, Tuhan minta hendaklah engkau setia sampai mati.
dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Artinya Bapak Ibu, yang saya tangkap untuk ayat emas di tahun ini, apa yang kita alami, mungkin penderitaan kah, kesusahan kah, kesulitan kah yang kita alami karena kita mempertahankan kebenaran, karena kita mempertahankan iman kita, itu adalah suatu keistimewaan di mata Tuhan. Jadi jangan takut dalam tahun ini, apapun yang kita alami, Tuhan yang memegang tangan kita, yang Tuhan yang menjadi penjamin hidup kita. Yang kedua, apapun yang kita alami, kesusahan, kesulitan, itu adalah keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena dari setiap jemaat-jemaat di kitab Wahyu 2 ini, hanya jemaat di Smyrna yang Tuhan puji, yang Tuhan bilang, namun engkau kaya. Karena apa? Kesetiaan mereka terhadap Injil, nilai-nilai Kristus, nilai-nilai kebenaran yang mereka pegang. Dan akhirnya Tuhan memesankan satu hal kepada mereka, hendaklah engkau setia sampai mati. Tuhan mau kita setia apapun yang terjadi dalam hidup kita, setia. Yang Tuhan mau adalah setia, dan pada akhirnya aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dan akhirnya Tuhan akan mengaruniakan kepada orang-orang yang setia, yang mau bertahan, yang mau terus taat dalam kebenarannya, walaupun dalam keadaan apapun, sulit apapun, susah apapun. Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan pada akhirnya akan menjadi nilai kita, Bapak Ibu. Akan menjadi upah kita. Karena apa? Tuhan melihat keistimewaan yang Dia berikan kepada kita, yaitu kesetiaan. Kita tidak bisa setia dengan kemauan kita, setia dengan kekuatan kita, tapi kita bisa setia karena karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kekuatan yang daripada Tuhan. Itu yang kita harus pegang. Saat kita dalam kesulitan, dalam kesusahan, mungkin kita dalam dicobai banyak hal oleh iblis. Di sini di ayat 10 dibilang, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Artinya iblis yang mencobai anak-anak Tuhan. Mungkin saat ini kita dalam keadaan seperti itu. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, tentu kita akan sulit untuk bisa setia. Kita akan sulit untuk bisa bertahan dalam segala keadaan ini. Tapi saat kita datang berserah sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, saya mau setia. Beri saya kekuatan, beri saya kemampuan. Semua kelihatannya sulit, semua kelihatannya tidak mungkin. Tapi kalau kita serahkan dalam tangan Tuhan akan melindungi kita. Tiang awan, tiang api Tuhan akan menyertai kita. Seperti bangsa Israel yang berjalan dari Mesir ke Kanaan, ke tanah perjanjian. Selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Tak satu pun kasut kaki mereka rusak, tak satu pun jubah mereka robek. Artinya penyertaan Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Dalam padang gurun, dalam lembah kelam, dalam kesulitan apapun, Tuhan akan menjaga kita seutuhnya. Yang kita harus lakukan berserah sama Tuhan. Kita merendahkan diri kepada Tuhan, merendahkan pada kuasa-Nya. Karena dengan kuasa dan kekuatan yang daripada Tuhan, kita mampu pada akhirnya setia sampai mati. Dan pada akhirnya Tuhan akan memberikan kita mahkota kehidupan. Pesan ini sangat kuat buat saya, terutama di tahun ini. Dan untuk teman-teman saya mau bagikan ini semua. Karena kita tahu ke depan tidak akan mudah. Proses Tuhan akan terus berjalan. Proses Tuhan akan terus jalan. Yang Tuhan mau kita setia. Tuhan akan terus memurnikan kita. Tuhan akan terus memurnikan, mentahirkan kita hari demi hari demi hari. Kita akan diberikan panas yang luar biasa. Karena apa? Tuhan mau kita murni. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau saat ini kita bilang kita nggak kuat, ya manusiawi kita nggak kuat. Pasti kita nggak kuat. Secara akal pikiran, logika kita ini masalah sulit untuk diatasi. Betul, Pak. Oleh karena itu sebenarnya yang Tuhan mau kita berserah kepada Tuhan. Merendahkan diri, menyerahkan ego kita, menyerahkan logika kita kepada Tuhan. Hanya untuk berserah, dan Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan pimpin kita melewati lembah yang kelam itu. Karena itu tahun ini berjalanlah dengan iman, berjalanlah dengan kekuatan dan kuasa yang daripada Tuhan. Karena Tuhan yang akan menyertai kita, memimpin kita dari satu kemenangan ke kemenangan lain. Sampai pada akhirnya Dia akan mengaruniakan
kepada kita mahkota kehidupan. Amin. Mudah-mudahan saya percaya dan saya yakin firman ini akan menguatkan kita hari demi hari. Hari demi hari kita akan semakin kuat dan akan semakin serupa dengan Tuhan. Akan serupa dengan Kristus dan akan menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan melewati dan memulai hari dengan iman dan yakin bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Hari ini pun Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan akan mengiring kita ke jalan-jalan yang Dia mau dalam hidup kita. Jalan-jalan yang penuh dengan kemenangan. Jalan-jalan yang penuh dengan rencana Tuhan. Amin. Itu saja yang saya bisa bagikan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati dan akan menggerakkan hati Bapak, Ibu semua di rumah masing-masing. Dan Roh Kudus akan membakar hati kita untuk kita berjalan dan melangkah dengan iman. Dan tidak ada ketakutan dan kekhawatiran. Karena saat kita percaya dan berserah kepada Tuhan, Tuhan akan membangkitkan kita dan kekhawatiran itu akan lenyap. Amin. Dalam nama Yesus. Ya, mari kita mulai hari ini dengan merenungkan firman ini. Kita memulai hari tanpa rasa takut lagi, tanpa rasa khawatir lagi, karena kita tahu Tuhan yang selalu pegang tangan kita. Apapun keadaan dan situasinya, kita tahu Tuhan yang memegang segala sesuatu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang percaya. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami tahu Tuhan, Engkau yang menyertai jalan kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Kami percaya hari ini akan penuh kemenangan yang daripada Tuhan. Hari ini akan penuh penyertaan Tuhan. Dan kami akan melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib ya Bapa. Oh, kami tahu Tuhan, hari ini kekuatan yang daripada-Mu akan memampukan kami. Dan akan membuat kami bisa melewati hari ini dengan penuh kemenangan. Kami percaya dan kami sangat percaya. Oleh karena itu Tuhan, kami mulai pagi hari ini dalam nama Yesus. Sertai dan pimpin kami sampai akhirnya nanti kami datang malam hari menghadap Engkau dengan penuh rasa ucapan syukur atas pembelaan Tuhan, atas penyertaan Tuhan hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin.
Terima kasih, sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Tuhan berkati.